Oke, kali ini kita akan membahas mengenai operator dan juga jenjang operator. Nah, operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Sedangkan jenjang operasi atau jenjang operator adalah tingkatan yang mana simbol itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita langsung saja bahas di sini. Sebelum itu, seperti biasa, kita harus membuat Java project terlebih dahulu. Kita buat dulu Java projectnya. Kita tulis operator dan jenjang operator. Seperti biasa, saya menggunakan JDK8 finish. Oke, sudah muncul di sini. Kita akan buat package terlebih dahulu. Jenjang operator. Oke, kita klik finish. Lalu kita bikin class. Ini saya bikin sama semua supaya lebih mudah dalam kita mencari filenya. Oke, langsung kita centang public static void main, centang finish. Sudah muncul di sini. Oke, seperti saya dijelaskan bahwa operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu, di mana simbol-simbol itu ada simbol aritmatika, unary, assignment, dan sebagainya. Lalu jenjang operator adalah tingkatan mana tingkatan simbol yang digunakan. Nah, tingkatan ini meliputi tingkatan pertama itu ada tanda kurung, baik itu tanda kurung buka, kurung tutup, kurung kotak seperti ini. Lalu yang kedua, tingkatan kedua itu adalah unary. Kita akan bahas unary pada bab ini nanti setelah ini. Oke, setelah unary yang ketiga adalah aritmatika pembagian, disimbolkan dengan seperti ini. Perkalian disimbolkan dengan seperti ini, dan modulus disimbolkan seperti ini. Modulus ini juga disebut sebagai sisa bagi, seperti ini. Lalu yang paling terakhir itu ada di urutan 16, jenjang 16 itu adalah koma. Seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas mengenai operator itu sendiri, yaitu aritmatika, unary, assignment, dan juga serta jenjangnya. Oke, langsung saja kita mulai menghapus dulu supaya bisa lebih fokus, tidak penuh di sini. Oke, yang disebut kita yang bahas pertama adalah unary. Nah, unary ini adalah operator
yang hanya menggunakan sebuah operan saja. Nah, operator unary ini ada simbol-simbolnya. Ini minus disebut unary minus. Lalu ada ini disebut peningkatan. Ini disebut peningkatan dengan pertambahan 1. Lalu ada juga ini disebut sebagai penurunan dengan pengurangan 1. Nah, seperti ini adalah unary. Simbol-simbolnya ada unary minus, ada peningkatan dengan pertambahan 1, penurunan dengan pengurangan 1. Oke, langsung saja kita mulai mencoba di sini, yaitu dengan yang pertama adalah unary minus. Kita coba unary minus. Di sini saya mempunyai integer a sama dengan 12, titik koma, jangan lupa. Lalu kita langsung sort, kita outputkan, yaitu minus a. Kita lihat apa yang akan terjadi. Maka nilai a yang mulanya 12 ini akan berubah menjadi minus 12 karena kita menggunakan minus unary ini. Kita tambahkan minus unary di sini, maka nilainya adalah 12. Begitu. Lalu ketika kita akan menggunakan ini peningkatan dengan pertambahan 1, kita akan coba di sini integer a sama dengan 100. Kita coba angka yang besar dengan a plus. Nah, kita coba saja ini b, kita ganti supaya berbeda. Jangan lupa titik koma. Saya sort nilai dari plus ini sama dengan, kita jangan lupa tambahkan nilai b plus di sini. Kita run. Nah, maka nilai b nya, nilai plus ini tambah dengan b plus ini menjadi 101. Nilai b yang awalnya 100 ketika ditambahkan dengan unary peningkatan dengan pertambahan 1, maka nilainya akan bertambah 1. Seperti itu. Lalu ketika kita coba di sini integer b sama dengan 120, kita ganti b dengan c minus. Saya sort dan nilai c min sama dengan c min sini. Kita di sini kita coba run. Nah, maka nilai c yang awalnya 120 ketika menggunakan unary penurunan dengan pengurangan 1, dia akan berkurang 1 menjadi 119. Nah, gitu cara penggunaan unary. Oke, setelah kita membahas yang unary, sekarang kita akan beralih ke aritmetika. Sesuai urutannya adalah aritmatika, perkalian, simbolkan dengan ini, pembagian, simbolkan dengan ini, lalu modulus atau sisa bagi dengan simbol ini. Oke, kita mulai yang pertama, kita yang perkalian. Kita
A sama dengan A dikali 15. Maka nilai A sama dengan ditambah H. Kita lihat di sini nilai A yang awalnya 10 ketika kita menggunakan aritmatika perkalian seperti ini, di mana A dikali 15, maka nilainya akan berubah menjadi 150. Maka A ini juga merupakan sebuah variabel karena nilainya yang awalnya 10 berubah ketika dia dikalikan dengan 15 menjadi 150. Nah, kita coba yang pembagian. Saya akan masukkan integer B sama dengan 120 bagi dengan B sama dengan B dibagi 5. Saya sort nilai B sama dengan, harusnya ini ya, hasil bagi B, hasil bagi B sama dengan, kita tambah B. Sini kita runkan. Oke, maka hasil bagi B sama dengan 24. Nilai B yang awalnya 120 menjadi dibagi menggunakan aritmatika pembagian dengan 5 menghasilkan nilai B yaitu 24. Oke, selanjutnya adalah modulus atau sisa bagi. Oke, sekarang kita bahas modulus atau sisa bagi dengan simbol seperti itu. Kita akan bahas integer. Sini saya punya integer 5C sama dengan 15. Lalu kita C sama dengan C, kita moduluskan 2. Sini saya sort sama dengan hasil modulus dari C sama dengan, kita masukkan C, kita run. Nah, hasil modulus dari C sini akan menghasilkan nilai 1. Modulus yang berarti sisa bagi ini memiliki pengertian bahwa 15 dibagi dengan 2 itu memiliki sisa 1. Nah, karena dia modulus, maka hasilnya yang dimasukkan hanya 1. Karena sisa bagi dari 15 dibagi 20 adalah 1. Seperti itu. Lanjut kita ke jenjang yang ketiga, jenjang yang keempat adalah aritmatika pertambahan dan pengurangan. Ini ada di jenjang 4. Oke, kita mulai. Saya punya di sini integer A sama integer A sama dengan 105, dan A sama dengan A ditambah 100 sama dengan sesot hasil pertambahan sama
A sama dengan ditambah A, maka ini akan menghasilkan 205. Nilai A yang awalnya 105 ketika ditambah 100 menggunakan operator aritmatika, maka nilainya akan berubah, nilainya akan berubah menjadi 205. Kita akan memulai dengan yang pengurangan. Sekarang kita akan menuju ke pengurangan. Saya punya di sini integer. Kita ganti aja integer angka, misalnya sama dengan 105, dimana angka ini sama dengan angka dikurangi 50. Kita sesot hasil pengurangan angka sama dengan kita tambah angka, kita run. Nah, nilai angka yang awalnya 105 ketika dikurangi dengan 50 dengan aritmatika pengurangan, hasilnya akan menjadi 55. Seperti itu operator aritmatika dan aritmatika pengurangan dan pertambahan. Selanjutnya kita akan menuju ke operator assignment. Operator yang selanjutnya adalah operator assignment, atau ini operator bisa disebut juga operator pengerjaan. Nah, operator pengerjaan ini ada di jenjang 14. Macam-macam operator yang digunakan. Ini ada ini sama dengan, terus juga operator tambah sama dengan, terus juga yang digunakan adalah kurang sama dengan, dan juga ada kali sama dengan, ada bagi sama dengan, ada juga sisa bagi sama dengan. Nah, maka dari itu ini disebut juga operator pengerjaan aritmatika. Seperti dulu. Pertambahan. Saya punya integer sama dengan 105. Lalu kita akan coba sini A ke, maka sesot hasil A sama dengan tambah A laran sini. Kita lihat hasilannya, maka hasilannya adalah 8. Ini sama saja dengan aritmatika. Kita hapus dulu ya sini yang ini supaya bisa naik. Ini sama saja dengan aritmatika seperti ini. Ini sama dengan 112, B sama dengan B ditambah 2. Nah, ini kita samakan saja angkanya, cuman kita bedakan hurufnya atau variabelnya kita bedakan, yaitu ini kita tambah 3. Sini sesot
adalah hasil B sama dengan D. Kita rang sini. Nah, hasilnya sama kan? Ini 108 dan ini juga 108. Maka dari itu operator assignment atau operator pengerjaan aritmatika ini sama dengan operator aritmatika. Ini adalah hanya saja simbolnya berbeda. Untuk assignment ini menggunakan tanda ini seperti ini, tambah sama dengan. Kalau operator aritmatika itu mereka menggunakan sama dengan dan juga tambah sendiri, tidak digabung seperti ini. Nah, ini untuk pertambahan, untuk perkalian, bagian, dan sisa bagi hasil itu sama juga penerapannya seperti ini. Kita coba saja ini, kita kali, lalu kita run, maka hasilnya adalah 35. Ini sama saja di sini dengan aritmatika, kita ganti di sini kali, lalu kita run. Nah, di sini akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau kita bagi, bagaimana? Kita bagi di sini seperti ini, sama duanya. Assignment dan aritmatika itu fungsinya sama, penerapannya sama seperti ini, hanya simbolnya yang berbeda. Ini dan juga ini dan ini, seperti itu. Selanjutnya adalah operator hubungan atau relational operator. Nah, operator hubungan ini digunakan untuk menghubungkan dua buah operan dan hasilnya adalah true dan false. Simbol yang ada di operator hubungan itu ada ini disebut sebagai lebih kecil dari. Setelahnya ada ini disebut juga lebih kecil atau sama dengan. Dan ada juga ini disebutnya sebagai ini disebut ada simbol ini disebut sebagai lebih besar dari. Selanjutnya ada simbol ini disebutnya lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya ada simbol ini disebutnya sama dengan. Lalu setelah itu ada simbol ini disebutnya tidak sama dengan. Nah, ini adalah simbol yang digunakan, atau tepatnya ini adalah yang merupakan operator hubungan atau relational operator. Oke, di sini sekarang kita akan mulai dari yang lebih kecil dari. Di sini saya punya integer x sama dengan 15, integer y sama dengan 12. Lalu saya outkan sini jika x lebih kecil dari y, maka kita masukkan x lebih kecil dari y. Kita runkan di sini kan, maka hasilnya adalah false.
Kenapa false? Karena X di sini jauh lebih besar daripada Y. Kita coba yang untuk lebih besar dari. Nah, langsung saja kita copy ini saja. Cara mengcopy sini adalah kita arahkan kursor kita ini ke paling pojok, lalu kita tekan shift dan panah turun di keyboard, lalu kita Ctrl C, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Langsung mulai di sini. Dan kenapa kita shift dan tanda panah ke bawah itu supaya spasinya atau spasinya itu ikut ke paste. Kita coba yang lebih besar dari sini, lebih besar. Kita coba true. Kita coba di sini run, maka hasilnya adalah di sini true. Karena X adalah 15 dan Y adalah 12. Itu oke. Itu adalah nilai dari operator hubungan. Di sini saya akan membahas mengenai ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Ekspresi ini dapat berupa variabel, literal, dan juga fungsi atau operan yang dioperasikan pada operator. Nah, ekspresi terdiri dari variabel, literal, fungsi atau operan-operan yang dioperasikan pada operator. Nah, maka dari itu X sama dengan 15 ini yang telah saya bahas pada input dan output, yang mereka adalah X ini merupakan variabel. Maka dari itu bisa disebut juga X sama dengan 15 ini sebagai ekspresi. Nah, lalu apakah itu literal? Literal adalah nilai yang tertulis pada kode program. Nah, mana sih yang disebut literal ini? Literal ini adalah ini. Ini adalah merupakan literal yang ini disebut juga literal int. Karena dia adalah nilai yang dari sebuah kode program int. Seperti itu.